Perkenalkan, nama gue Afan. Gue adalah salah satu karyawan swasta di perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah supaya nggak ketinggalan video-video baru yang gue upload nantinya. Dan jangan lupa ya untuk like video ini juga. Jadi by the way, di video kali ini gue mau membahas terkait dengan bagaimana cara menjawab jika teman-teman dihadapi oleh sebuah pertanyaan dari HRD. Apakah Anda bersedia ijazah aslinya ditahan selama masa probation atau masa kontrak? Oke, kira-kira teman-teman harus jawab apa ya? Nah, langsung aja supaya kita tahu cara menjawabnya, simak video ini bareng-bareng. Pertama itu kita lihat dulu dari sisi legal atau sisi undang-undang yang mengatur tentang penahanan ijazah selama masa kontrak kerja. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 52 Ayat 1 menyebutkan bahwa ijazah boleh ditahan oleh perusahaan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Teman-teman penasaran gak sih kok ada ya kayak perusahaan yang sistem kontraknya itu dia menahan ijazah? Jadi sebenarnya sih ada beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut. Pertama, faktornya adalah di suatu perusahaan tersebut itu banyak terjadi karyawan yang resign sebelum masa probation atau masa kontrak kerjanya itu habis. Sehingga di waktu yang cepat si perusahaan ini harus meng-hire orang-orang baru lagi. Nah, karena ada mobilisasi keluar masuknya karyawan ini, itu nanti bisa menjadi sebuah temuan nih dalam standarisasi ISO atau dalam audit ISO. Sehingga ya kalau ini jadi temuan, maka hal tersebut tuh akan menjadi image jelek lah bagi si perusahaannya. Nah, maka dari itu perusahaan itu berusaha untuk menghindari hal tersebut, sehingga sebagai garantinya ijazah teman-teman lah yang ditahan. Nah, terus faktor keduanya bisa jadi karena teman-teman meng-apply atau melamar suatu posisi di perusahaan dan posisi tersebut memegang peran yang sangat penting dalam proses bisnis si perusahaan tersebut. Jadi di sana itu banyak rahasia perusahaan, ya seperti itulah. Nah, jadi ya sebagai jaminannya ijazah teman-teman yang ditahan. Lalu bagaimana sih cara kita merespon hal tersebut? Nah, pertama teman-teman bisa menentukan apakah worth it atau tidaknya itu berdasarkan feedback yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, feedback ini itu bisa berupa salary, apakah sudah sesuai UMR atau belum, terus juga kemudian tunjangan yang diberikan sama si perusahaannya, contohnya kayak tunjangan transport atau uang makan. Terus juga kemudian teman-teman juga harus melihat company profile si perusahaan tersebut, model bisnisnya seperti apa, terus kemudian customer dari perusahaan tersebut itu apa aja. Nah, teman-teman bisa cek supaya lebih yakin gitu dan firm terhadap si posisi yang dilamarnya ini. Yang kedua ini teman-teman juga harus meyakinkan ke HRD-nya saat hendak melakukan tanda tangan kontrak, apakah ada jaminan misalkan kalau ijazah aslinya kenapa-napa, misalkan ya nauzubillah ya kebakaran atau hilang, itu ada jaminan dari si perusahaan tersebut. Usahain nanti teman-teman kalau misalkan pas mau tanda tangan kontrak itu diperhatikan juga klausa atau bab yang membahas tentang penahanan ijazah ini, termnya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan jangan hanya terfokus misalkan ke term salary atau lemburan atau jam masuk kerja, melainkan kita harus juga concern terhadap semua bab yang tertulis di dalam kontrak tersebut. Tips yang ketiganya itu adalah ya teman-teman bisa memastikan bahwa perusahaan itu worth it atau enggak dengan menanyakan ke salah satu mantan karyawan tersebut atau karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Dengan cara ya teman-teman bisa melalui online, contohnya melalui LinkedIn, yang mana nanti teman-teman bisa langsung aja search perusahaannya, kemudian pilih employee atau people yang bekerja di sana, terus juga kemudian teman-teman tinggal pilih. Dan ya jangan sungkan-sungkan buat chat dan bertanya, tentunya dengan opening atau pembukaan pembicaraan yang sopan, dan pasti ya insya Allah mereka juga akan membalas teman-teman dengan feedback yang positif juga. Ya semoga aja teman-teman di bulan ini bisa dapat panggilan kerja, dan gue doain selalu lancar terus dalam segala urusannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini juga ya guys, dan like video ini.